Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa penguasa kala itu yang menguasai separuh penduduk bumi akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita ini. Kondisi genting, dong, dang, 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 tegang semuanya. Imam kepala tegang, mahkamah agama tegang, orang-orang Yahudi tegang, orang Farisi panik sepanik-paniknya. Kenapa? Lahir satu orang pembangkang bernama Yesus, mau dibunuh tetapi hebat, mau dihilangkan tetapi sakti. Bayangkan dia bisa berjalan di atas air, Pak. Dia bisa membangkitkan orang mati. Ini siapa orang ini? Kalau kita biarkan saja dia seperti ini, maka orang akan semakin percaya kepadanya. Semakin banyak orang percaya kepadanya, semakin berkurang orang bayar pajak. Semakin minim pajak upeti kepada Roma, maka Roma akan datang merampas negara kita ini. Apa yang harus kita lakukan? Maka berundinglah imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi. Sayangnya pendeta pastor Keblamat tidak diundang untuk rapat pada saat itu. Pendeta pastor belum lahir. Pendeta pastor, para penikmat perpuluhan belum lahir. Orang-orang yang akan menjadi kemudian dasar pijakan penyaliban sebagai jualan nebus dosa untuk mengumpul perpuluhan itu belum lahir. Keturunan iblis belum keluar, kata Yesus. Maka apa yang dilakukan mereka? Mereka sepakat. Apa kata imam kepala? Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat. Kayafas bernubuat. Jadi kalau Kristen pingin kali ada nubuat untuk Yesus, jangan lari ke kitabnya Yahudi. Ambil aja kitab ente sendiri yang lolos kanon. Yohanes menuliskan imam kepala bernama Kayafas tahun itu juga bernubuat. Apa nubuatan Kayafas? Yesus harus mati untuk Bani Israel. Yesus tahun ini harus mati untuk bangsa Israel. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Israel yang bercerai-berai. Ada penebusan dosa? Ada? Yesus harus mati tahun ini juga untuk menebus dosa waris. Yesus harus mati tahun itu juga menjadi kutuk untuk dosa waris. Yesus harus mati untuk menyelamatkan kaliteng-aliteng dari dosa-dosa mereka. Itu tak ada aja, ayo. Maka Al-Quran datang, wa kaulihim, kami hukum mereka dengan ucapan mereka yang salah konsep. Hari itu juga kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus, karena Yesus harus mati untuk bangsa kita. Kalau Yesus tidak kita bunuh, maka bangsa kita akan dirampas oleh penjajah Roma. Data di 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang melatar belakangi pembunuhan? Dosa waris. Apa yang melatar belakangi? Kutukan dosa di Gan Eden. Bullshit. Penipu kalian, pembohong kalian. 2000 tahun kalian mengentaskan kebodohan di atas bumi ini dengan menjual salib kepada orang-orang yang tidak pernah belajar Bible. Sedangkan Bible sendiri menorehkan dasar pijakan pembunuhan terhadap Yesus itu murni karena faktor politik. Al-Quran datang mengurai kebenaran itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Aku hukum mereka karena ucapan mereka.
Karena mereka mengatakan yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Apa yang melatar belakangi kemudian mereka ingin membunuh? Mereka mengatakan yang kami bunuh agar supaya bangsa Roma tidak merampas bangsa kami adalah Yesus. Yang kami bunuh supaya bangsa kami ini terbebas dari penjajahan Romawi adalah Yesus. Itu yang dijawab oleh Allah itu. Kalau yang dijawab oleh Allah Kristen, Al-Maidah ayat 116 117. Itu dibahas Kristen. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta lin-nas tahizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Apakah engkau yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Itu baru bahas Kristen. Kalau bahas penyaliban, bahas Yahudi, tak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu penumpang gelap yang kemudian mengangkat Kristus menjadi Tuhan demi dosa waris. Padahal penyaliban bukan karena dosa waris, penyaliban karena faktor ekonomi. Mulai hari itu Yesus tidak lagi tampil di depan umum, melainkan Yesus berangkat ke sebuah daerah dekat padang gurun bernama Efraim. Di sanalah ia tinggal bersama dengan murid-muridnya, sembunyi dari penangkapan Yahudi dan Romawi. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 1 abad, 2 abad, 3 abad muncul konsep pagan. Yesus mati untuk dosa waris. Naka-naka belam maka itu tak ada. Yesus ingin dibunuh karena faktor ekonomi, politik, cahayu. Makanya ketika mereka ingin membunuh Yesus karena unsur politik, karena unsur kemudian ekonomi, Allah menyelamatkan nabinya. Makanya di dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ketika kemudian orang Yahudi ingin membunuh Yesus dan Yesus bersembunyi, mereka kemudian menemui seorang pengkhianat bernama Yudas untuk supaya menemukan Yesus agar Yesus dibunuh untuk menyelamatkan mereka dari tekanan Roma, bukan dari dosa waris. Cahayu itu karangan paganisme, sahabat. Jadi Amsal 21 nomor 18 ini kata Yesus sendiri. Dalam Lukas 24 nomor 44 harus terjadi seluruhnya apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Itu kata Yesus. Saya ulang, kata Yesus, harus terjadi apa yang telah dituliskan tentang aku di kitab Amsal. Lukas 24 nomor 44. Apa yang tertulis tentang aku di Amsal? Orang fasik Yudas dipakai sebagai tebusan bagi orang benar Yesus, dan pengkhianat Yudas sebagai ganti Yesus orang jujur. Jadi kalau orang kablamat tidak akan pernah bisa paham data dalam Bible. Itu yang Anda tanya tentang Al-Quran. Kenapa Al-Quran melakukan penggantian? Karena orang Yahudi ingin membunuhnya karena mereka sepakat membunuh orang yang melakukan mukjizat demi untuk keangkara-murkaan dan keserakahan duniawi. Bukan karena dosa waris, cahayu. Kristen itu penumpang gelap yang bikin cerita sendiri yang tak ada pangkal ujungnya kepada pengajaran Yesus. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya ya dalam Matius 8:4, perlihatkan diri kalian kepada imam dan lakukanlah persembahan-persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepada kalian. Apa itu? Hewan ternak, bukan manusia apalagi Tuhan. Demikian saudara, maaf kepanjangan, silakan. Ya, oke Bang Suma, saya respon sedikit. Ya betul sih, memang itu peristiwa kejahatan ya. Apa yang terjadi kepada Yesus itu peristiwa kejahatan. Memben sesama saja sudah jahat, apalagi memben anak Tuhan, kan begitu ya. Sudah jahatnya luar biasa itu. Betul sekali, itu peristiwa kejahatan. Tetapi kenapa orang Kristen kemudian masih tetap percaya dan itu benar-benar terjadi? Karena di Alkitab sendiri memang Tuhan itu punya polanya sendiri ya.
Jadi ada pola yang sering dilakukan oleh Tuhan. Kadang-kadang manusia merencanakan kejahatan, tapi Tuhan itu mengubahnya jadi kebaikan. Termasuk apa yang terjadi sama Kristus. Manusia betul rencananya adalah rencana jahat, tetapi Tuhan sendirilah yang mengubahnya sebagai berkat atau anugerah. Dengan pemberitaan yang ada di Perjanjian Baru sebagai penebusan dosa itu bukan dari perjanjian ini ya, maksudnya di Perjanjian Baru berdasarkan klaimnya Yesus sendiri bahwa memang dia harus menyerahkan nyawanya, harus menderita, wafat dan bangkit. Itu berdasarkan klaimnya sendiri. Jadi orang Kristen percaya bahwa Tuhan bisa mengubah yang direncanakan jahat oleh manusia itu menjadi sesuatu yang baik, bahkan berkat. Sebelum Yesus kan juga sudah ada kisah yang sama. Misalnya Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, tapi Tuhan memimpin Yusuf, dan Yusuf justru jadi penyelamat bagi waktu itu dari kelaparan ya Yusuf ya. Di kisah di Kejadian itu saya nggak begitu hafal, cuman ada peristiwa dengan pola yang sama. Yusuf itu dijahati sama saudaranya, dijual, tetapi Tuhan malah memimpin Yusuf menjadi penyelamat bagi bangsa yang waktu itu kelaparan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan sendiri bisa mengubah itu. Ada kalau nggak salah di Kejadian ya, saya bacakan ayatnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Jadi kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah itu, sehingga apa yang harus dialami Yesus tentang penyaliban atau tentang penderitaannya yang sebelumnya sudah diceritakan oleh Yesus sendiri. Anak manusia harus mati, aku datang bukan untuk melayani, untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawa. Kemudian gembala yang baik adalah gembala yang menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Berdasarkan cerita-cerita itu sebelum peristiwa penyaliban, makanya orang Kristen juga semakin percaya bahwa peristiwa penyaliban itu benar-benar terjadi. Makanya tadi saya bertanya ke Bang Suma, kenapa di dalam Islam justru Isa digantikan dengan orang lain? Bukankah Allahnya adalah Allah yang sama, Allah yang bisa mengubah sesuatu yang jahat menjadi kebaikan, atau menjadi berkat, atau menjadi pesan berkat? Begitu Bang Suma. Terima kasih. Kristen ini muncul belakangan dari tragedi penyaliban. Poin apa yang ingin diusung kemudian oleh Kristen? Pertama, melantik Yesus jadi Tuhan. Maka dia harus mati bangkit untuk jadi Tuhan bagi orang Kristen. Roma 14:9. Yang kedua, dosa-dosa Kristen ingin ditebus. Seabrek doktrin dan dogma yang muncul kemudian dalam konsep Kristen pada intinya menghantarkan semua yang ikut terlibat dan materi yang ada di dalamnya harus terkonsentrasi kepada jualan-jualan iblis. Salib, seperti yang Anda katakan tadi, Tuhan bisa merubah. Siapa Tuhan yang merubah ke ini begitu? Di mana Tuhan merubahnya, di mana? Oh, Tuhan merubahnya yang tadinya ini bawa. Itu maumu. Karena iblis yang mempengaruhimu. Tidak ada itu. Kristen ingin kemudian menjadikan apa yang terjadi sebagai buah kejahatan dan menghasilkan kemudian ilustrasi kebaikan. Itu mustahil.
Mustahil itu terjadi. Ini Anda hanya ingin memuluskan keinginan setan. Bible Anda yang kita baca, yang kita urai, yang kita bahas ini adalah catatan-catatan pewarta, bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus juga, tapi cerita-cerita yang disusun berdasarkan atas narasi-narasi saksi. Dan kitab ini diambil karena sesuai dengan konsep yang diinginkan iblis, yaitu mempertuhankan sosok yang bukan Tuhan, minimal setara dengan Tuhan. Makanya tadi timpang kan, saya sudah menguraikan apa yang terjadi terhadap Bani Israel. Mereka ingin membunuh utusan Tuhan, Tuhan menggantikan. Bisa nggak? Bisa. Oh, dia yang harus mati. Kenapa? Karena dia anak domba. Nah, ini Kristen ini. Kristen pasti. Ya, memang Kristen. Oh, ini harus terjadi Bang Sumang. Kenapa? Karena dia harus menebus dosa dengan jalan kutu. Oh, Kristen pasti. Yes. Antara Yahudi dan Islam, konsep Kristen tidak pakai. Konsep pagan itu. Itu konsep dewa Molok. Antara Islam dan Yahudi, penolakan Yahudi kepada Nabi Isa, menolaknya sebagai nabi, bukan menolaknya sebagai Tuhan. Terjadinya penggantian terhadap Nabi Isa bukan diganti untuk menebus dosa, enggak, tapi untuk kemudian melampiaskan kemarahan Tuhan terhadap mereka Bani Israel. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Baca Yesaya 1 lengkap, 1 perikop 1 bab. Artinya ketika saudara menginginkan Tuhan kemudian memutarbalikkan, oh itu nggak ada kawan, akan menabrak semua rambu-rambu yang ada, termasuk menabrak ajaran Yesus. Kalau dia mengatakan inilah darahku untuk menebus orang, itu konsep yang disusun demi untuk melancarkan konsentrasi iblis kepada tujuan. Apa keinginan iblis? Menyesatkan manusia. Apa ending daripada penyesatan terhadap manusia? Manusia sesat. Apa tindakan Yesus terhadap manusia sesat? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Apa antisipasi Yesus terhadap keadaan yang terjadi sebelumnya? Waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jelas itu. Maka yang terjadi hari ini adalah Kristen dengan pola yang ada menyembah makhluk yang mati terkutuk di atas salib. Padahal orang yang disalib ini adalah orang yang digayang-gayangkan untuk kemudian menjadi tumbal agar orang Roma tidak merampas bangsa Israel. Kok tiba-tiba berubah menjadi tumbal penebus dosa? Kenapa? Karena Kristen dan Yahudi adalah dua kepercayaan yang berbeda, laksana langit dan bumi. Lalu pertanyaannya, tragedi penyaliban ini ada nggak Kristen di situ? Terlibat nggak Kristen? Ada nggak hubungannya Kristen? Tak ada, Cak Ayu, tak ada. Penyaliban terjadi tak ada hubungannya dengan Kristen. Tapi iblis menjadikan penyaliban itu sebagai bahan jualan kepada pemikir-pemikir lemah agar mereka jatuh cinta dengan dosa-dosa yang mereka dihapuskan dengan darah orang yang menjadi tumbal di atas salib. Makanya bagi Yahudi salib itu simbol iblis, bagi Kristen salib itu keselamatan. Bagi Tuhan penyaliban itu adalah kesesatan. Bagi Yesus penyaliban itu adalah karya iblis. Matius Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Yang mau menyalib itu iblis, yang mengkhianati sehingga terjadi penyaliban itu iblis, yang disalib itu manusia terkutuk, yang dikutuk itu pemakan suap, yang makan suap itu Yudas. Maka dikatakan tadi dalam Amsal 21 nomor 18, orang fasik
Pemakan suap dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, Yesus. Dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Makanya Yesus berkata, "Enyahlah iblis, enyahlah Petrus, engkau memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan." Ketika kemudian Yesus hendak ditangkap, yang terjadi pemikiran Tuhan. Apa itu? Aku akan menjadikan orang fasik sebagai gantinya. Aku akan menjadikan pengkhianat sebagai tebusannya. Itu yang dipikirkan Tuhan. Tapi yang dipikirkan oleh manusia, ini Yesus kalau dia pergi di sana ditangkap dan dibunuh. Itu pikiran manusia. Tapi pikiran Tuhan tidak. Sekuat apapun engkau mencoba untuk membunuh utusanku, aku tetap akan melindunginya. Mazmur 91:8 dan 9, engkau hanya menonton orang fasik. Engkau hanya menonton orang fasik. Orang fasik itulah yang ditangkap, yang disalib. Engkau hanya menontonnya. Itu kata Mazmur 91. Dan itu adalah nubuatan mutlak untuk Yesus. Malaikat akan datang menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Dengan panjang umur engkau akan kukenyangkan. Engkau akan kuangkat dan engkau akan kukenyangkan. Engkau hanya menonton dari atas. Itu kata Mazmur 91. Oke? Jadi sekali lagi saudara, Anda mengatakan Tuhan mampu memutarbalikkan, demikian juga Tuhan mampu menyelamatkan nabinya, dan yang menggantikannya adalah orang yang dikira Nabi Isa alaihissalam dikira Yesus. Kenapa demikian? Itu hukuman bagi orang-orang Yahudi.